Pas kita nembus ke jalan utama itu ngepas banget sama warung warga. Kok ini aku yakin ini warung asli karena banyak bapak-bapak ngopi kan. Nah, terus bapak-bapaknya itu ngelihat mobil kita tuh kayak pada heran gitu mukanya. Itu apaan, itu apaan? Kedenger-denger sih kayak gitu kan. Terus tuh kita langsung nyamperin dia dong pakai mobil gitu. Pas kita mau nyamperin, mereka berlari ke arah kita tuh. Kita mau nyebrang ke warungnya. Kita tuh bener-bener keluar dari dalam hutan kan. Ditanya sama mereka, loh kok bisa keluar dari situ? Gimana ceritanya? Ih, nggak tahu Pak. Kita kan tadi kan ini ngikutin jalan alternatifnya dari arah Ciwidey. Kita juga bingung nembusnya di sini. Loh, ini mah hutan, mana mungkin ada jalan mobil. Si bapaknya ngomong gitu. Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di Adat, antara adat dan tiadat. Seperti biasa, aku memberikan kalian asupan horor, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Fitri. Halo Kak. Halo Kak Gina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik. Alhamdulillah. Kak Fitri, hari ini mau cerita apa nih Kak? Aku mau cerita perjalanan wisata horor aku sama teman-temanku tahun 2017. Oh, berarti bareng sama teman berapa orang? Kalau dihitung sama aku 6. 6 totalnya. 2017 di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Kayaknya aku bakal bisa kebayang sih tempatnya karena aku pernah ke sana. Oh iya, pernah Kak. Jadi kalau dengar ceritanya mungkin agak kebayang gitu. Tapi nggak tahu nih apakah tempat wisatanya pernah aku datangin atau enggak. Karena di sana banyak banget kan tempat Banyak wisata. Iya. Justru yang janggal ini tempat wisatanya Kak. Oh yang my aku datengin ini. god. Aku pun makan kayak beneran ada atau enggak gitu. Tempat wisatanya itu. Iya. Lagi kan pulangnya kita disasarin. Sampai kesasar juga. Disasarin. Wow. Oke deh, langsung aja kita dengarkan ya gimana cerita dari Kak Fitri waktu berwisata di Ciwidey sama teman-temannya. Silakan Kak. Kejadiannya itu tahun 2017 Kak. Teman kerjaku namanya Jojo sama Wardi itu ngajakin jalan-jalan kan karena ada libur hari raya. Salah satu dari mereka ngerencanain ke tempat yang bisa one day trip aja gitu. Kita cari yang pendek-pendek aja. Nah, Jojo langsung ngusulin ke daerah Ciwidey aja. Saat itu tuh aku ingat banget Jojo tuh ngasih tahu tempat kayak semacam waterpark ya lagi viral di Ciwidey saat itu. Lagi rame-rame banget kan. Nih kita kesini aja gitu, nih kayak tempatnya bagus nih. Oke lah. Nah, tadi itu kita cuma mau bertiga Kak. Aku, Wardi, sama Jojo. Kita kan teman kerja kan. Nah, Jojo ini katanya sepi kalau cuma bertiga doang. Jadinya dia ngajakin teman kuliahnya. Karena kan dia kerja sambil kuliah kan, si Jojo ini. Nah, temennya Jojo ini 3 orang. Yola, Feni, sama Denny. Nah, Feni sama Denny ini pacaran mereka. Dan emang udah kenal lama sama Jojo. Dari SMA katanya udah kenal ini mereka ini sama Jojo. Ya udahlah, jadinya kita 6 orang kan berangkat dari Jakarta karena waktu itu ngumpulnya di rumah Jojo. Itu subuh, kita jalan subuh. Emang niatnya mau ke Ciwidey aja, ke tempat waterpark yang diusulin sama Jojo. Bodohnya kita itu nggak kepikiran bakal semacet itu di jalan. Padahal kan emang pasti bakal macet karena apalagi namanya daerah Ciwidey, libur hari raya, ditambah itu tempat juga lagi hype-hype-nya kan. Ya udah kita aneh nggak mikir ke sana gitu, kayak ya udah jalan aja jalan gitu. Jadi estimasinya siang harusnya udah sampai lokasi wisata itu, malahan kita sore baru nyampe daerah sana tuh karena macetnya parah banget pas udah mau masuk ke jalanan Ciwidey-nya itu Kak. Oke lah kalau pas di tolnya aman-aman aja, pas nyampe sananya macet. Dan ditambah lagi kan di Ciwidey itu kan tempat wisata itu berdekatan kan kayak di pinggir-pinggirnya. Nah pas kita beberapa meter lagi udah mau nyampe tujuan kita, waterpark itu udah kelihatan dari kejauhan itu bener-bener macet Kak, macet padat. Jojo ngeliat lah ke waterpark itu, wah rame nih, yakin mau ke sana gitu kan. Teman-temannya bilang kayaknya enggak deh, soalnya bejubel gitu, nggak nyaman juga. Tapi kita udah terlanjur di sini gimana?
nggak mungkin lah kayak nggak kemana-mana gitu kan. Nah karena pilihannya banyak, ya udah kita tetap sambil jalan aja deh, lanjut ke depan. Jadi semakin ke atas, semakin ke depan tuh kan kayak semakin tinggi kan gitu. Terus kita sambil lihat-lihat tempat wisata yang kita lewatin, emang kebanyakan rame. Sedangkan Jojo ini sama teman-teman kayak nggak mau kalau rame-rame gitu. Padahal kan emang resiko ngambil perjalanan di hari libur gitu ya, pasti kan bakal rame parah kan. Aku sama Wardi sempat agak sebel sih, kenapa sih nggak mau mulu, ya udah daripada di mobil mulu kan, udah sih tinggal belok aja, nggak rame-rame banget. Nah tapi nggak lama setelah itu kita kan makin ke atas kan udah mulai agak renggang tuh. Aku sumpah lupa namanya apa, tapi dia ada pelang namanya kok. Jadi ada tempat wisata, dia di sebelah kiri kan, semakin ke atas udah semakin jarang tuh, udah mulai hutan-hutan pinus gitu kan. Nah dia tuh ada di sebelah kiri dan letaknya itu paling jauh sama tempat wisata lain. Dia bener-bener paling ujung dan posisinya pun lebih menjorok ke dalam hutan itu. Pelangnya ada di depan dari kayu-kayu gitu kan, kelihatan tempat wisata yang udah lama, kalau nggak kayak kurang laku gitu Kak, makanya sepi. Tapi di situ Yola sama Jojo ngelihat tempat itu, oh kayak di situ bagus lah, boleh. Soalnya tempat lain penuh, kalau kalian nggak mau penuh, udahlah di situ aja daripada nggak kemana-mana. Jadi pandangan kita saat itu tempat wisatanya kayak semacam glamping, cuman emang bener-bener sepi, kayak tempat nggak laku atau gimana. Pas kita kesana aja tuh pengunjungnya cuman ada 6 orang ya, 6 apa 8 gitu. Tapi karena kita udah capek duluan di jalan karena macet itu, ya udahlah nggak apa-apa di situ. Nah, kita parkirlah, belok ke situ dengan jalanan Ciwidey masih macet, agak masuk ke dalam. Pas udah sampai di sana, aku akuin emang tempatnya indah banget sih. Mungkin kayak buat orang-orang kayak Jojo atau teman-temannya kan katanya lebih senang yang sepi-sepi kan, yang lebih kayak ke alam gitu. Emang oke sih aku lihat tempatnya, karena mungkin karena dia agak masuk ke dalam hutan kali ya tempat wisatanya itu, jadi jauh dari hiruk pikuk apa lalu lintas yang di bawah gitu kan. Nah tempatnya itu jadi kayak semacam glamping and pemandian air panas gitu Kak. Jadi di tengahnya itu ada satu kolam renang dengan gubuk-gubuk pemandian air panas yang dikelilingin gitu, muter. Ada sekitar 5 gubuk pemandian air panas. Dan yang dijaganya itu orang lokal 2 orang. Nah ya udahlah, karena kita udah capek di jalan, aku, Wardi sama Jojo di situ langsung mutusin buat berenang di situ. Pas aku tanya si Feni sama Denny mau ikut nggak, aku kan belum begitu akrab ya karena itu kan temennya Jojo kan. Nah pas kita tawarin buat renang, mereka nggak mau, gak usah, kita duduk-duduk aja, kata Feni sama Denny gitu kan. Ya udahlah, ditambah juga dari awal mereka tuh kayak lengket banget gitu loh Kak, kayak apa-apa bareng, pas di mobil aja maaf banget ya, karena ini kan nanti berpengaruh sama kejadian yang kita alamin kan di mobil itu kan posisinya kita naik pakai mobil Jo yang bawa mobil, Yola di depan, aku sama Wardi di jok belakang, sedangkan si Feni sama Denny ini di tengah. Dan maaf aja ini kan namanya aku sama-samarin ya, mereka ini mungkin karena udah terbiasa bermesraan di depan umum atau gimana, nggak ngerti lah ya istilah kata kan. Wardi sama aku tuh orang baru kenal sama mereka loh, kok mereka tuh attitude-nya kayak kurang menurut aku. Di depan kita aja dia ciuman gini, aku agak risih sih. Makanya pas lagi berdua sama Jojo, aku sama Wardi gini, kok temen lu gitu banget sih, kayak gak ngehargain kita buat di depan kita kayak gini. Dia mah emang udah biasa kayak gitu, kata si Jojo. Ya tapi nggak di depan kita juga kali, namanya baru kenal, udah deketin aja, anaknya baik kok, akrab gini kan. Ya udahlah, aku nggak ambil pusing kalau soal itu, nggak masalah. Cuman yang kayak tadi aku bilang tadi, mereka ini diajak renang kan nggak mau kan, dan aku tuh nggak merhatiin arah mereka kemana. Tapi menurut keterangannya Wardi, temenku, dia sempat ada merhatiin si Feni sama Denny ini kayak lagi ngobrol sama salah satu penjaga wisata itu, kayak ngasih negosiasi atau apa ya. Intinya Wardi lihat kalau mereka berdua masuk ke dalam gubuk pemandian air panas itu berdua. Sedangkan kalau dipikir pakai logika gitu, yang ngapain kalau bukan karena hal sesuatu yang lain gitu ya, dia masuk ke gubuk air panas berdua doang gitu. Sedangkan tadi diajaknya renang nggak mau. Nah Wardi ngeliat mereka tuh kayak mengedap-ngedap gitu, takut ketahuan sama kita katanya. Nah karena Wardi ngeliat, tapi dia tuh kayak nggak mau ngasih tahu karena ya udahlah, bukan temen gue atau apa gitu kan, karena emang anaknya udah nyebelin dari awal, kita ngeliatnya nyebelin ya. Ya udahlah, Wardi mencoba buat nggak peduli.
sampai kan kita kan nyampe di tempat wisata itu kan agak sore ya Kak, jam 3-an ya. Nah, sampai kita selesai berenang, udah tuh kita ganti pakaian gini. Terus nggak lama Feni sama Dini datang nyamperin kita ke gubuk peristirahatan kan. Di situ Yola langsung nanya kayak gini, kalian habis dari mana? Kok rambutnya basah, digituin kan sama Yola. Terus si Denny jawab gini, habis mandi air panas. Wah, mandi berdua lu ya? Yola kan langsung nyeletuk kayak gitu ya. Tapi Denny nyangkal di situ. Enggak, orang misah kok, kan gubuknya banyak kali ya, kali berdua, kata si Denny gitu kan. Padahal Wardi di situ udah lihat kalau mereka masuk berdua. Cuman dia masih diem-diem aja tuh di situ. Ya udahlah, karena Yola kan nganggepnya juga cuman bercanda doang. Kita nggak perpanjangin soal itu karena mungkin emang mereka mandi beda gubuk gitu kan. Nah, udahlah kita makan-makan di situ. Pas jelang jam 4 sore, itu situasi udah mulai kerasa sepi tuh di tempat wisata itu kan. Orang-orang udah pada pulang, sisa kita-kita doang nih. Sama kan penjaganya tadi juga kan ada, ya 2 orang nih kalau nggak salah. Yang satu udah pulang tuh. Terus yang satu karena udah mau sore katanya, dia bilang gini ke kita, nanti kalau udah mau keluar langsung keluar aja ya, soalnya ini udah sepi gini-gini gitu kan. Terus aku ada tanya, ini udah berdiri dari kapan ya tempat wisata ya, kok kayak udah lama banget ya bareng apa? Kelihatan Kak dari gubuk-gubuk itu kayak udah lapuk-lapuk gitu. Tapi masih ada aja gitu yang ngunjungin. Aku sih nggak mikir yang aneh-aneh di tempat beneran tempat wisata atau bukan nggak. Aku sih mikirnya itu beneran tempat wisata, cuman emang beneran sepi, nggak laku aja gitu. Dan si penjaga pun bilang kayak gitu, iya ini emang udah agak sepi, nggak kalah sama yang di bawah katanya gitu. Ya udahlah, ditinggal sama si penjaga itu, jadi kayak nggak diketatin banget karena tempat wisata biasa. Kalian kalau mau di sini sampai sore nggak apa-apa gitu. Cuman dibilangin, cuman kalau udah agak sore di sini hati-hati ya, sebelum malam udah turun, soalnya di sini suka ya agak beda lah hawanya, namanya udah deket hutan, dia bilang gitu kan, suka ada yang aneh-aneh. Ya kita sih nanggepinnya ya oke, nggak nanggepinnya yang gimana gitu kan. Walaupun aku udah pernah ngalamin kejadian horor, tapi kayak ya udahlah, segi rame-rame aku mah nggak masalah gitu kan, prinsip aku. Ya udah, dia pulang, kita makan di situ nggak lama, sekitar jam 5 itu bener apa kata si penjaga itu, hawanya udah beda. Tiba-tiba aja nih, itu kan udah sepi Kak. Tiba-tiba kita ngedenger seolah-olah di tempat wisata itu rame, banyak suara anak kecil lagi lari-lari. Nah, di situ Jo, yang tadi kita ada di gubuk peristirahatan, dia langsung ke bagian tengah tuh yang ada kolamnya itu. Dia lihat-lihat ke situ, kayak ada suara anak kecil, tapi kok nggak ada wujudnya. Aku ngikutin tuh, aku sama Wardi ngikutin. Emang bener itu, kita dengar. Kita langsung ingat sama kata penjaga itu, katanya kalau sore suka ada yang aneh-aneh. Berarti emang bener, karena emang di situ tuh posisinya kayak mojok sendiri gitu loh Kak, tempatnya kan. Terus juga di dalam gubuk itu ada suara keran nyala di salah satu gubuk itu ya. Kita panggil-panggil lah nama-nama teman kita ya, karena kita pikir mereka ada di salah satu gubuk itu. Tapi ternyata mereka masih di gubuk peristirahatan. Jadilah waktu itu Wardi dengan PD-nya gitu, dia pengen buka gitu kan, pengen buka gubuk itu, takutnya emang keran yang kebuka gitu kan. Nah, pas dibuka itu tuh udah nggak ada keran yang nyala gitu loh Kak. Kerannya nggak nyala. Malahan Wardi bilang, dia bilang di dalam gubuk itu dia ngeliat ada sosok hitam di pojokan dengan matanya, aku sih feeling aku tuh mungkin genderuwo atau apa ya, karena sosoknya dia bilang tinggi, hitam, matanya merah nyala. Nah, pas si Wardi ngeliat sosok itu, langsung sama dia ditutup lagi. Dia langsung laporan ke kita gini, bener kata si penjaga itu, mending kita buru-buru turun aja deh dari sini. Tapi si Jo sempat nolak, tar aja lah nunggu agak inian, soalnya di bawah kayaknya masih macet gitu kan. Enggak, perasaan gue udah nggak enak. Lu lihat di dalam ada apa, gue ngeliat ada genderuwo di dalam situ. Dari suara air gemericik itu. Karena kita percaya nggak percaya, tapi emang hawanya udah beda. Kita serasa sesek Kak di situ. Padahal kita emang cuman berenam. Tapi kita selalu ngedenger ada seolah-olah kericuhan yang setiap kita semakin lama di situ, kita tuh kayak ngap gitu. Padahal itu ruang terbuka Kak. Nah, karena ngeliat kondisi yang juga udah mulai aneh nih, apalagi di hutan, kayak ada suara jejak kaki atau apa. Tapi aku mah mikirnya itu orang sih, kalau yang dari hutan, entah itu suara semi jaga atau apa. Tapi akhirnya kita udah mutusin buat turun aja. Ngeri, takutnya emang ya benar apa kata si penjaga itu kan. Nah, kita turun dari tempat wisata itu jam
5 sore. Jadi 5 sore untuk ke depan jalan itu kan lumayan kan, karena dia memang benar-benar masuk ke hutan itu dan sepi Kak, nggak ada bangunan sama sekali. Makanya aku tuh sempat kepikiran tau sampai sekarang, misalkan aku ke Ciwidey nih, aku tuh kayak pengen ngecek lagi ke tempat itu tuh beneran tempat wisata nggak laku apa tempat wisata apa ya, aku tuh langsung bikin aneh-aneh karena setelah itu tuh kita dibikin nyasar gitu loh. Cuma aku belum ngecek lagi sih apa itu emang beneran tempat wisata atau bukan ya. Ya udahlah, kita lanjut ke depan jalan dan emang bener kata Jojo masih macet. Tapi ya mau nggak mau ya harus tetap kita lewatin gitu kan. Nah dari pas mulai pulang dari tempat wisata itu, Fanny udah mulai aneh. Aku mikirnya dia agak ketempelan sih. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Karena pas abis turun dari sana, badan Fanny tiba-tiba demam. Nah, jadilah Fanny sama Denny aku tawarin aja duduk di jok belakang. Karena mobil Jo itu, jok belakangnya malah lebih lega. Karena si Fanny kan harus sambil rebahan kan. Jadi mereka ganti posisi lah. Jadinya yang di tengah aku sama Wardi saat itu di mobil. Si Fanny ini ditanya, kok demam kenapa ini? Kata Wardi gini, ini kali gara-gara habis mandi di dalam gubuk. Dengan sinisnya Wardi bilang kayak gitu, kan dia udah tahu fakta yang sebenarnya kan, cuma dia belum bilang ke kita. Denny sama Fanny cuma diem aja. Tapi Fanny itu emang udah mulai bengong mulu Kak. Dari semenjak turun dari situ, badannya makin lama makin panas. Kita bingung kan, kok si Fanny tiba-tiba demam sih? Fan, lu ngomong dong gitu kan, gitu nama Jojo. Terus sama si Denny juga yang ngomong yang, dia cuman kayak diem katanya sakit, panas gitu, pengen pulang, dia bilang gitu. Dia pengen pulang, udah tidurin aja gitu kan. Kita saranin dia buat udah tidurin aja, nanti kalau misalkan ada rumah warga atau tempat apa, nanti berhenti dulu deh beli obat buat si Fanny, nggak ada yang bawa obat juga soalnya gitu kan. Nah sepanjang perjalanan, kita udah masuk ke jalanan yang macet ini nih Kak, biasa ngobrol gini-gini buat mencairkan suasana gitu. Tapi sesekali si Fanny ini kayak tiba-tiba tuh kayak ketawa-ketawa sendiri. Kita yang di dalam mobil langsung parno loh Kak. Kita tanya, Fan lu kenapa? Apalagi Jojo kan, Fanny nggak biasa kayak gini. Fan lu kenapa ketawa-ketawa? Katanya lu sakit. Kecil-kikikan. Tapi setiap kita tanya, kenapa? Dia nggak jawab apa-apa. Di situ aku ngeliat Denny kan mangku dia kan. Denny aja kayak ketakutan sendiri ngeliat ceweknya kayak gitu. Sampai sama Denny diusap-usapin, dibaca-bacain sebisanya dia ya. Yang kamu kenapa yang ketawa-ketawa mulu? Tapi setiap ditanya nggak ngejawab. Sampai akhirnya udah kasih apa kek biar tidur gitu kan. Diusap-usap lah sama si Denny. Tidur, nggak ketawa-ketawa lagi. Walaupun terkadang nih di saat dia tidur dia ketawa. Ketawanya itu maaf ya, bukan kayak suaranya dia. Jadi aku menurut Jojo ya, Jojo kan udah kenal lama. Jojo bilang kok ketawanya kayak bukan ketawa si Fanny ya. Yo, dia nanya ke Yola gitu, ngerasa nggak sih gitu. Terus Yola langsung mikir dong, iya sih si Fanny kan kalau ketawa suaranya nggak kayak gitu. Janjian dia kesurupan lagi gitu kan. Kita sumpah kita udah di dalam mobil, nggak mungkin lah tuh anak kita turunin kan. Apalagi kita belum nemu tempat persinggahan atau apa. Kita cuma yaudah bacaan doa aja gitu kan biar nggak kenapa-napa. Dengan agak takut kita mengangkut orang yang menurut kita udah setengah ketempelan kan, dan berharap kita dapat segera rumah singgah di tengah kemacetan itu. Nah nggak lama abis dari situ, Yola kan di bangku depan dia ya, Yola ngelihat ada satu jalan beraspal yang muat buat satu mobil gitu, ada di sisi kiri hutan. Itu kan kadang lagi macet parah ya. Yola langsung nepuk ke Jojo, Jo, itu kayak ada jalan alternatif deh. Mana? Jojo katanya awalnya nggak ngeliat tuh. Terus si Yola katanya kekeh ngeliat, ada itu tuh di depan. Nah pas kita ikutan ngeliat emang ada. Kita semua lihat ada jalan itu. Tetapi si Jojo mikir gini, itu beneran jalan alternatif bukan? Kok nggak ada mobil yang ke situ? Harusnya kan kalau emang jalan alternatif, ya adalah minimal yang ke situ. Nah nggak lama tuh habis ngomong kayak gitu, Yola ngelihat ada satu mobil warna merah masuk ke jalan itu. Yola langsung gini, lah itu ada mobil loh, ada masuk loh. Bener berarti jalan alternatif. Kalau misalkan kita tetap stay di jalan Ciwidey ini bisa-bisa kita kemalaman banget gitu kan. Udah Jo, masuk aja ke jalan itu. Ya lah tinggal nanya-nanya, pasti itu tembusannya juga ke depan-depan juga. Mungkin itu jalan warga yang nggak kepake, tapi bisa ngempas banget di tengah hutan ya. Yalah namanya juga daerah perbukitan kata Yola gitu kan. Ya kita sih ngikut-ngikut aja kan ya. Karena terlebih kita lihat emang ada mobil masuk. Jadi kita nggak mikir itu tuh jalan aneh. Ya udahlah. Habis itu kita
Masuk ke sana, itu udah masuk maghrib tuh Kak, pas masuk jalan itu. Nah, kita kan emang sedari awal kan naik emang selalu pakai Google Maps kan. Dan saat masuk ke jalan itu pun Google Maps tetap jalan. Nah, cuman setelah agak jauh masuk ke dalam, sinyal HP langsung pada hilang tuh. Bener-bener hilang, tapi Google Maps masih jalan. Itu ada hampir mau 30 menit kita masuk ke jalan itu. Bener-bener isinya tuh cuman hutan doang. Yang tadinya beraspal, pas kita maju itu cuma jalan batu-batuan. Dan nggak ada mobil lain yang masuk ke situ. Sedangkan kita kan patokannya sama Google Maps. Kita mikir gini, kalau Google Maps-nya tetap ngarahin mah berarti emang benar, tetap ini jalannya ikutin aja, nggak mungkin kan kita balik lagi udah sejauh ini. Jadi 30 menit itu kita cuma kayak lurus berkelok-kelok, tapi nggak nemu pemukiman, nggak nemu rumah singgah atau apa, bener-bener kayak hutan doang Kak. Kita di situ sempat agak parno sih, udah gitu kan nggak ada penerangan jalannya ya apa, lampu cuman dari sinar mobil doang. Sedangkan si Google Maps masih tetap ngarahin ke depan, katanya masih maju ke depan, masih maju ke depan. Jadi kita mikirnya, oh udah jalannya bener kok, ini Google Maps-nya ini, kalau misalkan salah kan pasti suruh puter balik gitu kan. Ya udahlah, kita kan patokan masih di situ, lurus, makin lama kok kayak stuck di situ doang gitu loh. Kita kayak nggak nemu ujungnya Kak. Sedangkan kalau misalkan lihat di Maps, itu tuh estimasi ngelewatin jalur itu tuh cuma 30 menit sampai ke jalan utama. Kan terbesar ke jalan utama yang tadi kan, cuman yang udah mulai renggangnya. Tapi Maps-nya pun itu stagnan di situ gitu. Kita mikir, ini Maps-nya error, oh mungkin karena nggak ada sinyal atau apa kan. Mencoba buat mikir positif tapi nggak bisa, kayak mulai aneh gitu kita semua ini kan. Ditambah lagi Fanny kan keadaannya udah kayak setengah ketempelan kan, makanya kita agak takut juga. Waduh, mana gelap lagi, hutan-hutan semua. Ini kita bener nggak sih jalannya? Apa mau balik lagi aja gitu kan? Kata Wardi, dia nanya gitu ke Jojo. Kata Jojo, udahlah lanjut aja, orang Maps-nya masih ke depan kok. Tapi dia Maps-nya stagnan gitu kan. Enggak, bentar lagi nyampe, emang kadang suka error dia bilang gitu kan. Nah, nggak lama terus si Yola kebelet pipis. Terus anehnya kita nemu ada warung kopi di tengah hutan. Warung kopi awalnya tuh aku tuh pasti mikir ini emang jalan beneran, bukan jalan bohongan awalnya ya. Jadi ya emang jalur sepi aja gitu. Ada warung kopi di situ, si Yola, berhenti dulu kayak gue mau kencing gitu kan. Kenapa? Enggak, gue mau kencing. Tuh ada warung kopi tuh di situ. Jadi warung kopi itu bener-bener di sisi, dijaga sama nenek-nenek. Jadi nenek-neneknya itu malam-malam sih, dia sendirian ngejaga warung kopi itu sambil nyapu aja depan. Padahal depan itu nggak ada daun berserakan, tapi dia asik nyapu aja pakai lidi gitu kan. Terus karena aku tuh sama hal-hal kayak gitu agak sensitif mungkin ya, aku langsung gini ke Yola, bisa nggak gue usah turun? Ntar aja kencingnya, ntar aja lu tahan dulu, bisa nggak? Nggak bisa Fit, orang gue udah mau kencing banget, mah kenapa sih? Nggak sih, gue ngerasa aneh aja sama tuh tempat gitu kan. Tapi si Yola pengen turun, kata udah nggak tahan, ya udahlah kita tungguin dia kan di pinggir, kata dia. Nah si Yola ini pas ke warung kopi ini tegur sapa dong sama si nenek itu kan, gini, Nek boleh numpang buang air kecil nggak? Ini cerita dari Yola ya. Yola bilang, si nenek cuman jawab gini dong, cuman ngangguk doang dengan muka yang pucat pasi gitu. Tapi Yola nggak mikir yang aneh-aneh tuh di situ. Di dalam ya nek tempatnya, dia cuma gitu doang sambil terus nyapu pakai tatapan kosong gitu loh. Kalau aku mah di situ udah ngerasa aneh sih, ini nggak bener. Aku langsung bilang ke yang lain, itu beneran warung kopi nggak sih, apa ini doang ya, apa cuman halusinasi doang gitu kan. Nah udah nggak lama habis itu Yola selesai dari situ, masuk lagi ke mobil. Masuk lagi ke mobil, udah buru-buru jalan, kataku gitu kan. Gak enak nih perasaan aku. Yaudah jalan, gimana tadi di dalam? Biasa aja kok. Si neneknya gimana? Ya aneh sih nenek-neneknya, masa nggak ngomong, kata Yola gitu kan. Yaudah lanjut aja, aku bilang gitu. Yaudah pas lanjut, aku langsung nepuk ke Wardi gini, lu nengok belakang deh coba gitu kan. Kenapa emang? Coba deh lihat lagi tuh warung kopi beneran ada nggak sih gitu kan. Pas dilihat lagi, itu hilang. Sumpah nggak ada. Dari apa? Itu aku sama Wardi kan, kayak langsung tak. Lu lihat lagi. Asli nggak ada, sumpah. Harusnya dalam jarak segitu itu harusnya masih kelihatan karena kita belum begitu jauh. Tapi pas dilihat lagi nggak ada. Ya udahlah, daripada nanggung takut sendirian Wardi kan. Kalau aku sih masih bisa nahan kan maksudnya. Wardi langsung, Yol,
lihat deh ke belakang, itu warung kopi yang tadi lu kencing nggak ada anjir gitu kan. Terus pas dilihat ke belakang kan udah agak mulai jauh tuh, ya lah orang udah mulai jauh nggak kelihatan, kata Yola gitu. Nggak, tadi gua sama Fitri lihat itu emang nggak ada warung kopinya. Bisa-bisa warung kopi fiktif tuh digituin sama si Wardi. Dan di situ tiba-tiba aja mobilnya mogok. Sumpah mogok. Aku sama Ngelen udah langsung parno, gimana enggak ya. Masalahnya habis dari warung kopi itu, terus kita lihat nggak ada, mogok. Ya gimana kita nggak makin parno ya, udah gitu si Feni gini, gitu mulu Feni, udah kayak orang mape sakaratul maut tuh gini, gitu mulu, kita kan makin takut kan. Terus Jo, ini mobil lo kenapa gitu kan? Ih nggak tahu, perasaan baik-baik aja deh, kalau kok tiba-tiba mesinnya mati. Ya bentar-bentar gue coba dulu gitu kan. Itu mogok, untungnya nggak lama sih, berapa ya 3 menitan lah ya, kita udah nyalain lagi, bensinnya kali habis. Enggak. Nah di situ aku bantu lihat maps lagi loh, ini mapsnya masih ke depan sih, kok kita kayak masih jauh banget ya, perasaan tadi kita estimasinya bentar lagi, kok kayak makin panjang lagi jalannya gitu kan. Nah untungnya nggak lama habis yang mogok itu nyalah lagi tuh. Sumpah kita tuh takutnya nggak nyalah lagi, takutnya dikerjain sampai pagi atau apa gitu, karena aku mikirnya jangan-jangan yang kita laluin ini bukan jalan beneran lagi gitu kan. Ngeliat mapsnya udah aneh kayak gitu sih Penny, gitu-gitu terus kan, gimana kita nggak makin ngeri deh pokoknya. Ya udahlah, pas udah jalan itu kita langsung bilang ke Denny, Den itu pastiin si Feni ya, jangan sampai aneh-aneh lu. Iya gitu kan. Nah niatnya kita selama jalan itu ngarep ada rumah lah gitu untuk kita naruh Feni, entah itu diobatin atau apa, intinya kita harus ketemu warga gitu kan. Itu sejam lebih kita di jalan itu, bener-bener sunyi sepi, sampai Yola tuh nyeletuk. Yola ini kan agak ini ya ngomongnya, maksudnya agak nyablak gitu ya. Si Yola pakai ngomong gini lagi, bayangin deh kita ceritanya ini beneran ya, tersesat di jalan angker atau apa, terus kita kayak ketemu rumah tapi nggak ada penghuninya. Ih seru kali ya. Si Yola malah ngomong gitu, padahal itu udah jelas-jelas kejadian warung kopi yang tadi hilang tadi itu tuh udah bener-bener nunjukin kok ini tuh ada yang aneh di sekitar kita tuh. Nggak lama lah selang dari si Yola ngomong kayak gitu, kita langsung masuk ke jalur yang banyak kebun tehnya. Nah di kebun teh itu banyak gubuk-gubuk gitu Kak. Jadi kayak semacam gubuk-gubuk buat ini kali ya, petani-petaninya atau apa, aku juga nggak tahu. Nah pas nyampe di situ kita udah lumayan tenang, walaupun emang gubuk itu kayak nggak ada lampunya, tapi kita ngerasa tenang, akhirnya ketemu pemukiman gitu, soalnya gubuknya banyak walaupun di tengah kebun teh gitu kan. Nah jadilah kita nyamperin salah satu gubuk yang semi rumah gitu lah ya, semi rumah gitu, kita samperin lah. Pas banget kan dia letaknya di pinggir banget. Di situ Jo turun karena ngelihat Feni udah makin parah kan, takutnya kenapa-napa, jadi mau istirahatin Feni dulu gitu, minta obat atau apa gitu kan. Diketok-ketok lah sama si Jo, tapi nggak ada yang keluar. Jadi bener-bener sepi, walaupun banyak gubuk tapi nggak ada orang ya. Saat itu tuh aku lihat tuh emang udah di atas jam 7 ya. Jadi kayak masuk kota mati, maksudnya kayak masuk desa mati gitu aku saat itu ngelihatnya. Nah pas ketuk-ketuk gini tuh bener-bener nggak ada yang nyaut Kak. Terus ngeliat sekeliling kan karena gelap kan, cuman ngandelin cahaya mobil sama cahaya HP doang. Dipanggil-panggil, bu ini teman saya bu, mau diistirahatin dulu apakah dikorokin atau apa gitu kan. Bener-bener nggak ada orang. Sampai kalau nggak salah di situ si Yola mulai aneh. Dia kan paling depan, dia buka kaca mobil. Kayak yang tadi aku bilang, dia kan agak selebor gitu ya. Dia pakai nongol-nongol gini lagi ke yang hutan-hutan tingginya itu kan di atas kebun teh itu. Gini-gini. Itu apaan sih itu? Hitam-hitam tinggi kata dia gitu kan. Mana itu tuh di samping yang pohon tinggi yang di tengah kebun teh itu apaan sih? Genderuwo atau apa ya, dia bilang gitu kan. Terus tuh sama Wardi diginiin, kalau aku kan di situ kan kayak nggak begitu ngeh kan sama Wardi. Udah jangan diliatin, tutup jendela lu, tutup, jangan diliatin. Nah pas lo jangan sampai diliatin matanya. Wardi tuh udah kayak parno banget kan. Ya udahlah sih Yol, tapi gue penasaran gini. Yol, ngerasa nggak sih situasi kita ini agak genting gitu kan. Udah pokoknya kita harus ketemu jalan keluar dulu nih. Ya udahlah sih Yola tutup jendela lagi. Pas kita nyadar ternyata nggak ada orang, yaudah lanjut aja ke depan. Mapsnya gimana? Mapsnya masih jalan. Kita terus ikutin Google Maps itu. Abis dari spot kebun teh sama gubuk-gubuk tadi, kita langsung masuk ke
pemukiman warga. Pemukiman warga, tapi kayak pemukiman di perkampungan itu kan masih banyak kebun-kebunnya ya. Di situ kita langsung seneng, kita langsung lega karena udah nyampe di pemukiman. Oh ini mah beneran nih rumah warga nih. Kalau tadi kan gubuk doang, ini pasti rumah warga nih, pasti ada orangnya. Nah karena kita saking lamanya di situ ya, terus, tapi lampunya tuh kayak pada mati. Mungkin karena emang udah malam kali ya, jadi nggak dinyalahin. Tapi yang bikin aneh adalah ada anak kecil main apa dia, kayak semacam main lompat tali atau apa, cowok tapi 2 orang di pinggir jalan main lompat tali. Itu bener-bener sepi kampungnya. Ditanyalah sama Jo gini, dek ini kalau ke depan nembus ke jalan ini nggak sih, yang jalan utama yang kita tuju itu kan. Terus si anak kecilnya ini cuman diem ngeliatin kita, terus lari masuk ke rumah gitu kan. Mungkin dikira kita orang jahat atau apa gitu ya, tapi di situ kita kayak mulai ngerasa aneh, kok kayak nggak kelihatan ya. Dan karena aku ngerasa nggak beres juga, aku beraniin diri aja nyamperin rumah warga itu. Ya kan si Fanny emang lagi butuh bantuan kan, karena masih aja kayak yang tadi aku ceritain, aku ketok-ketok lah pintu rumah warga itu, tapi bener-bener nggak ada orang yang keluar gitu. Ini beneran pemukiman atau enggak sih, kok suasananya kayak beda banget. Apa mereka takut ngiranya kita orang asing atau apa ya, makanya nggak ada yang mau bantuin gitu loh. Kita kan cuma butuh tempat istirahat dulu lah buat teman kita ini loh. Kalau Fanny nggak kayak gitu masih nggak masalah, kita tetap lanjutkan. Jadinya ya udahlah, kok nggak ada yang bukan, udah lanjut aja ke depan gitu kan. Tetap ya udahlah, kita tetap ngikutin mapsnya. Tapi sialnya itu, semakin kita ke depan, kita kan ngelewatin pemukiman itu tuh. Si Yola sempat ada bilang gini lagi, tadi di itu di samping rumah itu kayak ada Nyai Ronggeng. Dia bilang kayak gitu. Hah, Nyai Ronggeng apaan? Nggak tahu, gue lihat ada Nyai Ronggeng. Soalnya si Yola ini emang agak-agak sensitif juga sih, aku liatin. Dia sepanjang perjalanan lebih banyak ngeliat yang aneh-aneh. Lagi-lagi diingetin sama Wardi, udah jangan terlalu diliatin. Jadi dia tuh kalau ngeliat penampakan, kayak ditengok gitu loh kak, kayak tadi gue lihat mana ya gitu. Jadi kan jatuhnya kayak nantangin kan sama Wardi, lu jangan gitu Yol, nanti lu kesurupan atau apa gimana. Nggak bakal, kata dia gitu kan. Udah makanya kan gak usah ditengok-tengok gitu kan. Yaudah kita lanjut ke depan. Tahu-taunya setelah ngelewatin perkampungan yang nggak jelas itu, kita diarahin ke jurang loh. Diarahin ke jurang, asli mentok. Kita ngikutin Google Maps, tahu-taunya itu tuh jurang. Kalau misalkan Jo nggak inget, itu depannya tuh udah jurang, bukan jalan lagi. Itu juga Jo inget karena ban depan yang sebelah kanan udah terperosok gitu. Udah setengah terperosok, karena gelap kan, jadi lampunya itu kayak kurang kena, atau kita dibikin sirup atau gimana ya, karena kan si Google Maps nyuruhnya ini kan ke depan mulu kan. Mungkin karena kita juga nggak bisa baca atau apa ya, pas kita lihat itu jurang itu, ban udah kena. Di situ Jo udah panik banget. Dan pas kita lihat lagi ke depan, itu ternyata sisi kanan kiri kita tuh udah bener jurang kak. Jadi bener-bener muat buat satu mobil. Jalan emang ada ke depan, tapi kita harus ngeliatin jurang itu dulu. Sedangkan itu kan yang ban kiri kan udah terperosok kan. Nah jadi mau nggak mau kita semua harus turun, karena Jo butuh yang ngeliatin buat ngendaliin ini dia. Ya udahlah, dengan sedikit banget itu kita keluar tuh kan lahannya itu kan. Kita keluar karena menurut Jo keberatan juga kalau kita ada di situ, karena ban yang depannya udah terperosok. Kita semua turun di situ, hampir genting banget, mobilnya hampir mau masuk jurang. Kita arahin. Alhamdulillah nggak lama langsung berhasil nyampe ke lahan yang landai. Nah di saat kita lagi di tempat jurang itu cuma hutan-hutan doang kak. Dan gak lama ada anjing hitam ngegonggong nyamperin kita. Terus lebih anehnya lagi, anjing itu ngegonggong terus ke arahnya Fanny. Kayak seolah-olah ada sesuatu di dekat si Fanny yang bikin anjing itu gak suka atau apa gitu ya. Dia ngegonggong terus, dia arahnya dari dalam hutan anjing itu. Terus sama si Denny ditimpuk pakai batu. Anjing itu ditimpuk pakai batu, awas lu gini-gini. Dia masuk lagi kak ke dalam hutan. Di situ karena posisinya Jo kaget, udah kecapean, dia minta istirahat dulu di situ bentaran. Kita nggak di dalam mobil, kita pada di luar dulu. Jo kayak, sumpah gila sih. Pas dilihat Google Maps-nya masih nyala, gila dia diarahin ke jurang gitu kan. Bener-bener di tengah hutan, ini kita di mana sumpah. Kalau balik lagi pun percuma gitu. Ngerasa nggak sih kita tuh kayak dari tadi di situ doang kan. Nah, gak lama si anjing yang tadi ditepok itu tiba-tiba keluar sama cewek separuh baya.
udah tua. Di situ kita langsung kayak, wah ketemu orang tuh, tapi mukanya sinis banget Kak. Jadi dia bawa anjing hitam itu nyamperin kita dengan muka yang gak ngenakin. Mungkin karena marah ya, anjingnya ditimpuk atau apa, dia nyamperin kita tapi nggak ngomong. Si Denny karena ngerasa dia nimpuk, bu maaf tadi anjingnya saya timpuk ya. Nah tapi si ibu itu tuh kayak cuman diem ngelewatin kita. Aku inget banget itu, sambil bawa doginya maju-maju ke depan kayak cuman ngeliatin kita dengan sinis. Habis itu kita tanya ini area kemana, bener-bener gak mau ngejawab. Dia langsung masuk lagi ke dalam hutan sambil bawa anjing hitamnya itu. Kita makin ngerasa itu beneran orang apa bukan sih gitu ya. Ditambah lagi si Yola katanya, iya orang tadi aja gue lihat nyai ronggeng mulu kan. Yol udah nggak usah ngomongnya aneh-aneh gitu ya. Yaudah yuk kita lanjut lagi aja yuk. Bismillah, insya Allah bisa, masih ada ke depan nih. Dilihat dari mapsnya menitnya makin berkurang tuh, tapi kita masih belum nemu ujung jalan utama itu. Ya udahlah kita lanjut lagi dengan posisi si Fenia masih kayak gitu. Gak lama Google Maps-nya ini bilang, kita kan udah masuk ke jalan hutan lagi nih, udah ngelewatin yang jurang itu. Google Maps-nya itu bilang katanya beberapa meter di depan ada objek yang menghalangi gitu kan. Tapi pas disorot pakai lampu itu pun nggak ada. Biasa kalau map kan suka error kan, nggak ada apa-apa. Nggak, gue takutnya kayak tadi lagi jurang-jurang dianggapnya sebagai objek yang menghalangi, takutnya gitu kan. Tapi pas kita lihat jalanan depan lancar kok, udah mulai beraspal. Cuman si Google Maps ini kayak stagnan, kayak beberapa meter ada yang menghalangi gitu kan. Dan di situ kita kaget sih, ternyata yang dimaksud menghalanginya itu ternyata di depan kita tuh ada kuntilanak. Di depan kita tuh ada kuntilanak, itu yang dimaksud sama si Google. Di depan ada yang menghalangi itu. Kita langsung nyebut, kita semua ngeliat di situ. Putih. Rambut hitam panjang gitu kan. Mukanya nggak jelas, rata. Diri beberapa meter di depan mobil. Di situ Jo, sumpah dia keringetan parah. Sampai sama Yola gini, anjir itu cuma setan, udah. Enggak, jangan ditembus nanti malah ini ntar juga ngilang, paling nyebrang doang, kata si Yola gitu kan. Tahu-taunya apa? Dia langsung terbang ke arah mobil. Kayaknya dia di atas mobil, ada di atas mobil. Soalnya pas dia terbang kita semua kan pada teriak, tahu-taunya langsung senyap gitu. Mungkin hilang kali ya, cuman feeling aku saat itu dia di atas. Karena apa? Pas dia terbang itu, di atas kayak ada suara ketawa persis banget di atas mobilnya itu. Sedangkan dia nggak nyampe ke arah belakang kan. Nah kita udah nggak ngeliat sosoknya. Kita nyebut astagfirullahaladzim, kemana dia larinya nggak tahu. Kaca rapetin kaca, emang pada rapet kan. Si Feni pantau gitu. Takutnya ini loh, karena Feni kayak gitu, takutnya bawaan kan. Pas kita lihat si Feni masih kayak gitu, masih teriak-teriak gini, gitu-gitu terus kan. Terus kondisi badannya makin panas, kita kan makin panik ya saat itu. Udah Jo, lanjut, bismillah, kita doa bareng-bareng yuk, gini gitu kan. Nah kita tetap mutusin buat lanjut lagi, karena nggak mungkin buat balik. Misalkan balik pun jauh dan kita harus ngelewatin jurang yang tadi itu kan. Nggak lama abis dari situ si Yola katanya ngelihat sosok Nyai Ronggeng lagi, kata di sisi hutan. Tapi lagi-lagi sama dia tuh selebor. Dia ngeliat, tapi sama dia malah dibuka kacanya. Jadi sama dia malah ditengok. Tadi sosok Nyai Ronggeng itu yang gue lihat di deket rumah弟Yol, please Yol, udah nggak usah ditantangin Yol, nggak usah dilihat. Enggak, gue penasaran gitu kan. Terus pas kita ikut lihat, si Yola ngotot, nggak ada. Terus sama si Yola ditutup lagi tuh kaca jendelanya. Tapi Kak, nggak lama abis itu kan si Yola ini kan emang sepanjang perjalanan lumayan bawel kan, setiap ada penampakan ini. Di situ dia mulai diem. Kalau menurut keterangan Jo, dia nggak ngedip pas habis ngelihat Nyai Ronggeng itu. Jo takut banget, nih anak udah kesirep juga. Pasti tepuk-tepuk, Yol, lo kenapa Yol? Dia cuman diem aja gini kan, diem. Terus kata si Yola gini, berhenti gitu. Berhenti gitu. Berhenti tuh mobilnya kan. Terus tahu nggak Kak, dia keluar kita masih di jalan itu tuh. Dia keluar agak setengah kerasukan sambil kayak nari-nari nyanyi lagu Sunda gitu loh. Serius. Makanya kan udah dibilangnya Yola jangan, dan kita bingung ngadepinnya gimana. Dan maaf ya, kan Yola ini kan nonis ya. Maksudnya bingung gitu. Harus digimanain gitu. Kata aku, udah tetap aja bacain ayat doa, nggak apa-apa gitu kan. Iya, tolongin kan. Jojo juga nonis kan, kata dia. Sini gue bantuin doa gitu kan. Sumpah pas dia lagi nari itu, dia tuh arahnya mau masuk ke dalam hutan. Kita tuh bener-bener stagnan, bingung kita harus ngapain, ya kan. Tapi mau nggak mau aku
itu ngikutin si Yola agak masuk hutan, aku langsung tarik. Aku sama Wardi langsung tarik dia. Terus sama Jojo bantuin doa juga kan, menurut kepercayaan dia. Terus aku bantuin doa-doa gini. Kita nggak ada yang bisa kita lakuin selain bantu doa aja gitu. Karena bener-bener nggak ada orang di situ saat itu. Dia ngomong pakai bahasa Sunda yang aku pun nggak ngerti. Sunda halus gitu, aku nggak ngerti. Walaupun aku orang Sunda, tapi kalau Sundanya lemes kayak gitu aku juga nggak ngerti dia ngomong apa. Intinya aku nangkepnya katanya kan si sosok Nyai Ronggi ini kan kita ngerasup ke badannya Yola. Katanya dia nggak suka sama temen kita 2 orang gitu loh. Jangan macem-macem lah, intinya gini-gini di tempat orang gitu. Di situ Wardi langsung ngerti gitu ya. Ya udahlah, kita alhamdulillah kita masih bisa nanganin orang kesurupan Kak saat itu, walaupun kita emang istilah kata orang-orang minim ilmu lah gitu, mana ngerti sih yang kayak gitu-gitu kan. Kita cuma bisa berdoa sebisa mungkin, dan alhamdulillahnya Yola kesurupannya nggak lama tuh pas habis ngomong kayak gitu. Nah barulah lanjutin perjalanan lagi. Nggak lama habis kejadian itu si Yola langsung lemes tuh, dibilangin, Yol lu tidur aja, sumpah lu tadi kesurupan. Emang iya, dia apa nggak nyadar kalau dia sendiri kesurupan kayak gitu. Dia cuma pantas ya badan gue lemes. Udah sekarang kita omonginnya nanti aja, kita lanjut lagi ke depan, ini dikit lagi kok, kata Jojo gitu kan. Tapi alhamdulillah bener, pas abis kejadian itu, pas ke depan kita nemu jalan keluar Kak. Kita tembus-tembus kan, kita malam kan, jadi sumpah sih kerasa capek banget saat itu. Pas kita nembus ke jalan utama itu ngepas banget sama warung warga. Kok ini aku yakin ini warung asli karena banyak bapak-bapak ngopi kan. Nah terus bapak-bapaknya itu ngelihat mobil kita tuh kayak pada heran gitu mukanya. Itu apaan? Kedenger sih kayak gitu kan. Terus tuh kita langsung nyamperin dia dong pakai mobil gitu. Pas kita mau nyamperin, mereka berlari ke arah kita tuh. Kita mau nyebrang ke warungnya. Kita tuh bener-bener keluar dari dalam hutan kan. Ditanya sama mereka, loh kok bisa keluar dari situ? Gimana ceritanya? Ih, nggak tahu Pak. Kita kan tadi kan ini ngikutin jalan alternatifnya dari arah Ciwidey. Kita juga bingung nembusnya di sini. Loh, ini mah hutan, mana mungkin ada jalan mobil. Si bapaknya ngomong gitu. Pas udah ngedeket sini. Nah kan, itu kan keadaannya udah gelap kan. Kita pun nggak mungkin langsung kayak ngeliat, masa iya nggak ada jalan? Tuh kita keluar dari jalan loh. Tapi pas kita lihat lagi, emang kita tuh kayak keluar dari balik hutan, bukan kayak jalan aspal atau apa. Sedangkan si bapak itu kaget, kok bisa nembus dari situ sih gitu kan. Ya udahlah kita ceritain gini-gini. Dan yang nggak kita lupa adalah keadaannya Feni ya. Feni kan setengah ketempelan gitu kan. Kita langsung bilang ini. Terus Wardi langsung bilang lah ke kita semua apa yang sebenarnya Feni sama Denny lakuin. Makanya bisa membuat mungkin penghuni sana marah atau gimana kan. Di situ kita kaget tuh, Nah, Dan lu jujur deh, lu tadi di pemandian air panas lu ngapain? Ini bisa jadi kejadian tadi kita risakan tuh ada hubungannya sama lu, apalagi si Feni kayak gini gitu kan. Untungnya itu kan udah masuk ke pemukiman beneran kan. Kita ceritain ke warga sekitar situ, kata kita tuh lewat sini. Enggak, itu nggak ada jalan di situ, nggak ada jalan, itu fix. Bukan jalan beneran gitulah. Dan untungnya ada ustadz sekitar yang bantuin nanganin Feni setelah disuruh jujur apa yang dilakuin, apa gini-gini. Terus kita jelasin kronologi saat Yola kerasukan sama yang dia menurut dia Nyai Ronggeng itu, katanya nggak seneng, katanya ini bisa jadi ke perbuatan mesumnya Feni sama Denny di dalam pemandian air panas itu. Nah setelah disuruh ngaku ini, alhamdulillah pas udah diobatin si Feni langsung sehat lagi pada saat itu aja ya. Dia udah mulai nggak demam, dan ditanya tadi selama perjalanan gimana. Nah si Feni bilang katanya selama sakit itu dia kayak dikekep sama kuntilanak gitu. Jadi tuh dia bilangnya katanya pas abis turun dari tempat wisata itu tuh badan dia dikekep sama sosok kuntilanak. Iya, dia bilangnya gitu, cuman dia kayak nggak bisa ngomong. Kita kaget tuh, berarti selama kita di dalam mobil sebenarnya udah ada yang ngikutin si Feni. Mungkin entah mau ngerasuk atau apa, tapi Feni bilang dia sambil nangis saat itu. Jadi sepanjang perjalanan itu dia nangis tapi nggak bisa ngomong karena dia dipeluk sama sosok kuntilanak itu. Saat itu emang cukup berhasil Kak. Pas di situ kita udah suruh istirahat gini-gini, tapi selang 3 hari pas abis dari
Ciwidey itu yang kejadian si Feni ini, dia sakit lagi, sakit demamnya tuh kayak nggak jelas gitu Kak. Pas di ke dokterin katanya sebenarnya nggak yang demam gimana tapi dia badannya panas gitu. Makanya pas di rumah dibantuin lagi lah, udah cerita aja apa di sana ngapain ini kayaknya masih ngikutin deh sosok ininya, dan emang bener masih ngikutin. Jadi entah pengobatan apa yang dilakuin sama keluarganya Feni, tapi yang jelas di situ alhamdulillahnya Feni nggak sakit lama-lama ya. Takutnya karena akibat perbuatan itu kadang ada ya kalau emang yang nggak kuat atau apa, takutnya ke bawah doang nggak sih, karena menurut keterangan orang pinter si Feni ini udah diikutin. Cuman yang bikin aneh kenapa ya Feni doang, pas ditanya sama Denny dia nggak ngerasain apa-apa, jadi kayak rugi di Feni-nya doang. Iya Ya kan, makanya yaudah habis itu yaudah kita berusaha lupain. Nah cuman yang jadi penasarannya aku adalah itu tempat wisata untuk sekarang keadaannya gimana, dan bener nggak sih pas di jalur Ciwidey itu jalan yang kita masukin itu beneran jalan atau bukan. Itu sih yang belum aku pastiin lagi sampai sekarang. Jujur aku tegang banget denger ceritanya. Aku lemes sumpah, walaupun kita di mobil itu sumpah lemes banget. Apalagi pas ngeliat si Kunti itu terbang ya, kita kaget. Itu maksudnya yang dimaksud objek yang menghalanginya itu. Awalnya kan nggak kelihatan, tiba-tiba dia muncul. Pas kita diam, dia malah terbang kayak gitu dong. Tegang banget beneran deh. Semenjak kalian masuk yang jalan itu tuh, jantungku tuh sedut-sedut. Itu kan yang pertama ngeliat juga Yola awalnya, Yola. Tapi kita juga emang bener, iya kok jalan kok. Masa iya bukan jalan beneran, tapi kalau kata warga, nggak mungkin kita bisa nembus dari hutan itu. Jadi menurut warga jalan itu tuh nggak ada ya? Nggak ada, apalagi kita pakai mobil, terus kita ditanya, ih dari mana yang benar? Enggak, dari dalam hutan sih itu ada jalannya, kok nggak ada gitu. Makanya kan pas sudah sampai sana dibantuin terawang, kenapa bisa kayak itu? Mungkin ini ada salah satu dari kalian yang bikin nggak seneng gitu. Nah aku jadi mikir kan si Yola dari awal udah ngelihat si Nyai Ronggeng, apa si Nyai Ronggeng itu yang ngasih lihat jalan. Jadi dia kayak apa mungkin iya, maksudnya dia kayak mau ngasih pelajaran gitu. Iya, jadi hantunya itu kayak sosok perempuan gitu nggak sih yang ngedeketin Feni ini gara-gara perbuatannya itu. Mungkin iya kali ya, mungkin dari sosok yang kata si Yola Nyai Ronggeng itu. Karena dia katanya ngeliat, tapi pas kesurupan juga ya gitu. Ngeri banget. Oh, terus yang di bagian ini jurang, jadi itu jurangnya kiri kanan gitu ya? Jadi kan pas di Google Maps itu kan katanya masih lurus ya, tapi masih lurus, makin nyempit jalannya, jurang. Terus itu ban depan udah terperosok. Jadi kita pas keluar dari mobil aja kita kayak jinjit gitu loh. Aduh, ngeri banget. Sumpah, ini mau dibikin ini apa gimana? Kayak panjang, mau dibikin celaka. Panjang nggak itu? Iya. Aduh. Makanya kita turun kan, dia kan keberat biar si Jo nggak keberatan juga. Itu untung dia masih bisa kendalin setir loh, masih bisa dibilang pro lah gitu. Iya. Kita deg-degan banget, makanya pas di situ kita kayak langsung berhenti. Nah di situ kan yang aku bilang tadi, yang sosok wanita parubaya itu aku nggak tahu dia mungkin juga bukan orang atau apa. Intinya aku merasa itu sebenarnya bukan jalan beneran sih, karena bener-bener kayak nggak ngeliat ada orang, dan sekalinya ada itu ibu-ibu aneh banget sih sama nenek-nenek itu. Kalau nenek kan udah jelas kan, tiba-tiba ngilang gitu warung kopinya. Berarti kalau emang jalan itu tuh fiktif ya, maksudnya bukan real, goib gitu. Berarti semua yang ada di dalam itu harusnya goib dong. Dari bisa rumah, jadi gubuk, bisa jadi. Ya warung, nenek-nenek, ibu-ibu. Bisa jadi emang sebenarnya kita emang ada di dalam hutan itu aja gitu. Bisa jadi kalian kayak ke dimensi lain gitu ya, maksudnya. Iya kan? Kayak, ini tuh kita tuh cuma sekedar mau perjalanan dong, kok bisa kayak gini. Kayak jadi aku bilang pulangnya tuh disasarin. Mau dibilang apa disasarin Google Maps, tapi kayak diarahin ke yang tempat aneh gitu loh. Itu akhirnya dari masuk jalan alternatif sampai keluar berapa jam? Lama kan, aku tuh mulai masuk kan kayak jam 6-an ya kan? Jam 6-an. Itu sumpah kayak nggak kerasa banget lamanya, karena sepanjang perjalanan tuh lebih seringnya kita ngerasa stuck di situ aja loh. Tempatnya itu lagi kayak dibikin muter, keluar itu ada jam 1 pagi keluar dari jalan itu. Serius, coba bayangin kalau misalkan dari Bandung ke Jakarta itu harusnya udah nyampe. Nyampe Jakarta, malam itu pulang ke Jakarta juga? Enggak, maksudnya iya. Tapi setelah dari itu, jam 6 sampai jam 1 kalau kita ke Jakarta mau udah nyampe. Itu cuma di jalan itu doang. Terus malam itu lanjut ke Jakarta setelah diobatin? Oh, nginep dulu, istirahat dulu. Jadi lanjutnya pas paginya sambil ngobatin si Feni dulu gitu. Dan Denny nggak kenapa-napa? Enggak, aneh. Aneh ya, kok malah ceweknya gitu. Jadi kayak cuman Feni doang yang kena gitu. Kasihan si Feni-nya kan ya. itu kan perbuatan mereka berdua juga gitu loh.
Tapi mereka mengakui akhirnya di situ. Ya emang didesak buat mengakui. Dan ngaku gitu ya. Berarti bisa dikatakan mereka melakukan hubungan suami istri yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Iya, apalagi ngeliat tempat wisatanya juga, namanya tempat wisata udah lama atau gimana, kayak emang udah sepi banget loh, kayak udah agak nggak keurus sebenarnya, cuman karena menang view hutan pinusnya aja bagus kan, jadi ya udahlah. Itu pun sebenarnya udah masuk banget ke dalam itu. Aku mikirnya mungkin karena lokasinya terlalu dalam, jadi orang tuh jarang yang lihat gitu. Iya. Dan mungkin karena udah lama sepi atau gimana, jadi ya agak beda hawanya. Nggak kayak tempat wisata yang ramai-ramai gitu. Serem banget perjalanan wisata horor. Demi apa horor banget, aku masih deg-degan nih karena aku ngebayangin ada di tempat kalian sepanjang jalan itu teror banget sih. Apalagi pasti bikin mogok ya. Untungnya itu bensinnya masih bener-bener full ya, tuh bensin mobilnya si Jojo. Nggak kebayang sih semisal beneran kehabisan bensin. Ya mau nggak mau mungkin kita tidur lah. Kalau kita tidur mungkin akan nggak tau lah paginya gimana. Iya. Apakah di hutan atau di tempat itu masih gitu? Iya makanya. Tapi misalkan kita mencoba buat tidur pun kayak ya udah amannya kita diem aja biar nanti lihat besok kayak gimana. Kalau misalnya masih di tempat yang sama ya sama aja gitu. Tapi untungnya nggak nyampe kayak gitu sih. Gila. Untung aku ke Ciwidey kemarin tidak ada kejadian seperti ini. Kayak aku juga aneh pokoknya semenjak dari tempat wisata itu deh. Ya, aku jadi penasaran juga. Apakah jalan itu benar-benar ada atau enggak ya? Aku tuh kayak pengen banget nyelidikin lagi, cuman kayak belum sempat lagi ke sana gitu. Aku ngerasa nggak ada sama tempat wisata sih. itu. Makanya dia itu nggak jauh dari waterpark yang di Ciwidey itu yang dulu viral. Kan sekarang waterparknya aja udah sepi. Dulu kan emang rame banget. Nah nggak jauh dari situ. Pokoknya dia paling atas sebelah kiri, tapi masih masuk ke dalam hutan. Nggak di pinggir banget. Itu sebelum Kawah Putih ya? Kawah Putih nggak sih namanya? Yang gunung lah masih kesini lagi. Bukan. Kawah Putih beda itu Lembang ya. Ini Ciwidey itu apa sih? Kopi gunung ya? Aku nggak inget lagi. Lebih sana lagi kali ya? Iya pokoknya dia tuh kayak paling ujung banget karena kita bener-bener nyari yang sepi. Saat itu kan macet banget tuh sejaluran gitu. Aku ngerasa nggak ingat sih sepanjang jalan tuh ada jalur ke sebelah kiri. Saya nggak tahu ya. Makanya itu. Iya, aku nggak ada inget gitu. Setahu aku tuh kan Ciwidey itu jalurnya cuma satu kan. Iya, cuma satu doang. Tapi aneh juga ya kalau ada satu jalan menyimpang gitu ya, yang muat satu mobil. Tapi kita mikirnya saat itu, oh jalan alternatif warga kali gitu. Tapi kan kalian ngeliat satu mobil merah kan masuk. Dan saat di dalam tuh juga nggak ketemu sama mobil merah itu. Nggak ada. Apa itu mobil merah juga goib ya? Aku mau mikirnya udah masuk jalan goib sih, kayak nggak bakal ada yang seaneh itu deh, apa segala ada Nyai Ronggeng lah ini. Aneh banget demi apa? Terus ini Feni kan kesurupan bahasa kesurupan Ronggeng. Yola kesurupan bahasa nari terus nyanyi bahasa Sunda. Tapi dia emang orang Sunda kah? Enggak, dia orang Batak. Oh jadi sebenarnya dia nggak bisa bahasa Sunda dong? Enggak. Yola orang Batak dia. Aneh kan? Aneh banget fix sih. Tapi dia nggak ingat apa-apa. Enggak, dia cuman kerasa lemes aja pas habis itu. Kan cuman dia bilang saat ngeliat sosok itu kayak langsung terpaku gitu loh, salah sendiri malah diliatin. Lalu dia bilang, jangan diliatin, tahu malah nantang atau gimana. Kita kan nggak tahu kekuatan tiap makhluk kan pasti beda-beda kan gitu. Iya, langsung masuk deh dia. Duh, serem banget. Oke deh, makasih ya Kak buat ceritanya. Iya, sama-sama. Sukses bikin aku gugup, deg-degan. Aku sampai keringetan kalau ceritain waktu itu. Soalnya itu kayak menurut aku teror banget, ngeri banget. Apalagi pas tahu ternyata si Feni bilang dia dipeluk sama kecelakaan. Berarti kita semobil dong. Semobil. Iya, ya emang sih si Feni emang bikin kita takut, gitu gimana nggak takut coba. Kayaknya dia susah nafas deh kayak gitu. Iya, ya mungkin karena mungkin gede gitu. Iya, makanya itu. Ya Allah, serem banget. Mana aku yang di depan lagi, yang di tengah gitu loh, di belakangnya dia. Berarti si Denny tuh mangku, Feni di atasnya kuntilanak gitu ya. Gini. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin kalau aku di posisi Kak Fitri. Aduh, oke deh, thank you banget ya Kak buat ceritanya. Ya, sama-sama. Gimana teman-teman, silakan tulis di kolom komentar tanggapan kamu apakah. Nah, mungkin ada yang orang Ciwidey ya, atau orang sekitar sana, tahu nggak jalan alternatif yang dimasukin sama Kak Fitri? Apakah itu jalannya beneran ada atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar.
Aku sama Kak Fitri sampai di sini dulu. Semoga cerita ini menghibur atau bahkan memberikan pelajaran, terutama jangan melakukan hal-hal yang melanggar norma sosial ya. Siapa tahu itu berdampak negatif nggak cuma buat kamu sebagai pelaku, tapi juga orang-orang di sekitar kamu. Betul. Aku sama Kak Fitri pamit undur diri. Bye-bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.